Hai semuanya, ketemu lagi kita di Siloam Hospitals IG Live. Halo semua sahabat Siloam dari manapun kita berada, dari Sabang sampai Merauke, seluruh sahabat di tanah air, seluruh sahabat yang mungkin ada di luar tanah air. Halo, selamat datang di acara Siloam Hospitals IG Live. Hari ini kita mau bahas topik yang cukup seru, banyak sekali dibicarakan, terutama di masa-masa pandemik seperti ini. Dan pastinya kita mempunyai seorang narasumber yang expert dan ahli sekali di bidang ini. Mungkin gak usah lama-lama lagi, kita undang narasumber kita pada malam hari ini. Beliau adalah Dr. Christopher Andrian, spesialis gizi klinik. Jadi Dr. Christopher ini, kalau saya boleh memperkenalkan sedikit, beliau adalah seorang dokter spesialis gizi klinik. Pada saat pertama kali sekolah kedokteran, beliau bersekolah di Universitas Atmajaya, S1-nya, lalu melanjutkan studi S2 spesialisasi gizi klinik di Universitas Indonesia. Sudah sering banget menjadi narasumber, sering host di webinar-webinar, bahkan sampai di TV mengedukasi pentingnya mempunyai diet yang sehat. So, gak lama-lama saya undang narasumber kita pada malam hari ini. Kita lihat. Hai dari Malaysia. Salam juga dari Indonesia, dari Jakarta. Halo Bu Amel, Hai, Super. Apa kabar? malam. Sehat Selamat selalu dong. malam. Sehat, Apa Dok? kabar Bu Amel? Sehat. Baik, puji Tuhan. Salam sehat ya, Oke, Dok ya. salam sehat. Dok, Ya, eh, kita mau bahas tentang pandemic diet nih, Dok. oke. Tapi sebelumnya kita jangan langsung yang serius-serius lah, Dok. Kita main-main sebentar dulu gimana? Karena eh, di akhir dari IG Live ini kita ada giveaway loh, Dok. Jadi untuk rekan-rekan Oh, semua yang ada ya. di sini, seluruh sahabat Siloam Hospitals, jangan kemana-mana karena di akhir acara kita ada yang namanya giveaway. Giveaway-nya ini nggak tanggung-tanggung, dapat free konsultasi dengan Dr. Christopher. Kalau dokternya lagi baik, mungkin dikasih meal plan kali. Jadi apa namanya? Jadi jangan sampai meninggalkan IG Live hari ini. Tunggu sampai terakhir karena akan ada giveaway buat sahabat-sahabat Silom dimanapun kita berada. Oke, yang pertama, Dok, main dulu Ya, boleh kan? boleh dong. Boleh ya. Soalnya Kenapa kepingin nih? tahu nih, kira-kira Dokter Christopher itu pilihannya apa sih sebagai dokter gizi ya? Oke, Dok, mulai Oke. siap? Oke. Dok, pilih ya, harus cepat ya, Dok ya. Nggak boleh pikir lama-lama loh, Dok. Iya, Nasi putih atau shirataki rice? nasi putih. Oke. Milk chocolate atau dark chocolate? Dark coklat. Salad atau gado-gado? Gado-gado. Pasta atau mie ayam? Mie ayam. Aduh, sempat mikir dulu ya, Dok ya, karena dua-duanya sama-sama enaknya ya, Dok ya. Es krim atau yogurt, Dok? Yogurt. Oke, steak atau nasi padang? Nasi padang. Oke, nasi padang. Nasi padang atau nasi rames? Just kidding, sama kali ya. Dua-duanya kalau bisa. Dua-duanya. Hamburger atau sandwich? Sandwich. French fries atau baked potato? Baked potato. Baked potato. Oke deh, Dok. Sekarang kita udah ngerti deh kalau Dokter Christopher sukanya yang apa. Dok, mungkin Ah, kita langsung masuk ke dalam acaranya. Pandemic diet nih, Dok. Sebelum bahas oke. lebih lanjut nih, pandemic diet.
Saya kepingin Dokter Christopher ngomong dulu dong. Coba deh, sebenarnya pengertian kita semua tentang diet itu udah bener belum ya dok ya? Kan banyak yang bicara tuh kalau diet itu kita artinya lagi ngurangin makan nih. Betul. Nggak makan Tapi sebenarnya apa-apa. pengertian diet Iya itu ya. apa sih sebenarnya? Nah, orang suka mispersepsi nih. Sebenarnya kalau orang ngomongin diet, pasti pikirannya langsung, oh nggak boleh makan apa-apa atau ngurangin diet, ngurangin makan supaya turun berat badan. Tapi sebenarnya kalau Mhm. kita ngomong arti kata diet itu sendiri, sebenarnya itu justru malah memenuhi asupan makan. Justru dengan kita makan itu namanya berdiet. Intinya begitu. Jadi kalau Jadi di maksudnya Indonesia diet itu bukan pengurangannya dong dok ya? bukan ngurangin makan. Jadi misalnya kayak diet diabetes mellitus berarti makanan untuk orang diet orang diabetes mellitus gitu atau diet rendah karbohidrat gitu berarti makanan yang rendah karbohidrat atau diet tinggi protein jadi makanan yang tinggi protein. Jadi diet itu adalah kita makan itu ada proses diet sebenarnya. Oke, Gitu. catat. Berarti kita harus punya pemahaman yang sama dulu nih, ya kan dok ya? Karena seringkali kalau orang kan ngomongnya suka lagi diet nih gue, gitu kan ya? Nah, jadi sebenarnya diet itu bukan ngurangin makanan, tapi diet itu Betul. artinya ya pola makannya itu yang dianut apa gitu kan ya dok ya? Makan Oke, gitu. oke, siap dok. Nah, sekarang dok saya tertarik loh. Tadi dokter pilih white rice loh, nasi putih bukan shirataki rice. Dokter nggak ikutin tren nih berarti. Maksudnya apa sih dok? Kenapa dokter pilih white rice? Kenapa nggak shirataki rice dok? Kira-kira nggak enak, Oh keras nggak enak. kalau dimakan, keras Tapi kalau ada dimakan tuh jadi kayak unsur-unsur nggak dok? kenapa? Ada unsur-unsur tertentu yang kita harus pertimbangkan nggak dok? Oke, prinsipnya kan gini, kalau shirataki itu kan berasal dari konyak. Dia bagus Oke. kandungan posisinya. Ada yang namanya glukomanan di dalam situ. Itu merupakan suatu serat. Tapi kalau nasi putih itu kan benar pure adalah karbohidrat. Kalau nasi putih itu. Nah, Hmm. perbedaannya dari dua itu, satu komposisinya yang tinggi serat, yang satu adalah karbohidrat. Nah, kalau Hmm. misalnya kita orang Indonesia pasti terbiasa dengan makan nasi putih gitu. Kalau Ya, ya. belum belum makan nasi putih tuh istilahnya nggak Nggak dibilang nyenggol. kalau belum makan. Belum Iya, nggak makan gitu nyenggol. sebenarnya. Iya. Nah, kalau shirataki, dia porsinya lebih besar, tapi memiliki kalori yang lebih sedikit sebenarnya daripada si nasi putih itu. Cuman Oke. ada sisi positif, ada sisi negatifnya nih. Kalau si shirataki itu positifnya tadi, kita makan seberapa besar pun, tapi kita jadi kalorinya jadi kurang yang kita dapatkan. Sedikit. Kita kalau mau Oke. bisa retensi kalori, oke pakai shirataki boleh dibandingkan nasi putih. Tapi kita jadi tidak terbiasa untuk makan dengan porsi kecil nih. Oh, Jadi kalau oke. orang yang lambungnya besar gitu ya, dia makan shirataki untuk mengimbangi supaya dapat kalori yang lebih kecil, tapi ya itu porsinya tetap besar gitu. Oke. Biasanya sih shirataki itu disarankan untuk orang-orang yang maksudnya masih mencoba untuk mengurangi asupan kalori tapi nggak bisa nih nahan rasa craving lapar. Nah itu shirataki oke lah gitu. Tapi kalau saya Oke. pribadi disuruh pilih antara nasi putih atau shirataki, saya sih pasti bakal milih nasi putih karena shirataki nggak enak. Oke, oke. Terus dok, jadi sebenarnya kan banyak yang bilang kalau diet tuh artinya ya eh, antara kurangin karbo atau ya nggak makan karbo. Sebenarnya kita seharusnya gimana sih dok? Apa kita seharusnya nggak makan karbo sama sekali dok? Atau gimana? Baiknya itu sebenarnya gimana dok? Baiknya tetap pola makan gizi seimbang. Jadi tetap harus ada asupan karbohidrat, ada asupan protein, sama asupan lemak. Nah, orang suka menganggap bahwa saya diet karbo nih, nggak makan karbo sama sekali gitu. Tapi pas saya nilai asupannya, ternyata dia makan karbohidrat loh gitu. Cuman nggak nggak sebanyak biasanya gitu. Karbohidrat itu penting untuk kita makan, tapi dengan catatan nggak boleh dalam jumlah yang berlebihan. Oke. Karena karena asupan makanan sehari-hari orang Indonesia itu biasanya high carb, karbonya tinggi banget. Mhm. Kayak contoh misalnya, makan pagi, sarapan. Paling sering itu orang Indonesia makannya adalah nasi uduk. Betul. Nasi karbohidrat. Pakai apa, Bu? Kalau saya bilang kayak gitu kan.
Pakai apa kalau makan nasi uduk? Pakai bihun goreng. Oke, karbohidrat lagi. Pakai apa lagi? Pakai kentang balado. Oke, karbohidrat lagi. Pakai apa lagi? Pakai bakwan goreng, karbohidrat. Pakai kerupuk, karbohidrat lagi. Jadi karbohidrat semua sama lemak. Ah, Cuman itu yang harus kita hindari sebenarnya. Tapi kalau karbohidrat itu sendiri di tubuh kita itu masih diperlukan untuk hmm, untuk otak, untuk sel darah merah, itu semua masih menggunakan pokoknya karbohidrat itu untuk berpikir dan lain-lain itu masih menggunakan karbohidrat kita gitu. oke. Terus dok, bicara tentang pandemik ya dok ya, kan topik kita pandemic diet nih dok. Banyak yang bilang, hati-hati jangan sampai kita tertular. Dengan demikian harus makan yang banyak. Jadi makan sebanyak-banyaknya supaya tubuh kita kuat, supaya kita nggak terinfeksi dengan virus COVID misalnya. Nah itu bagaimana nih menurut dokter nih? Itu harus hati-hati karena itu persepsi yang salah nih. Orang berpikiran bahwa oh oke, karena pandemi makan bebas supaya imun saya naik. Justru kalau orang itu sampai obesitas, kegemukan, hati-hati. Resiko komplikasi dari penyakit si COVID itu malah semakin besar. Karena orang obes itu dia meningkatkan faktor proinflamasi atau peradangan di badannya. Mhm. Jadi secara nggak langsung di badan dia itu kalau dicek nih, faktor peradangan atau inflamasi itu lebih tinggi. Jadi resiko untuk kanker, resiko Hmm, untuk diabetes, resiko untuk ya, kolesterol itu meningkat. Dan ditambah lagi kalau COVID begini, resiko untuk kan kalau misalnya kita ngomongin COVID itu kan hati-hati sama eh, dibilangnya cytokine storm. Jadi ya. peradangan yang meningkat di badan bikin nafas jadi susah, paru-paru jadi rusak. Nah, itu pada orang obes akan lebih hebat lagi peradangannya. Itu banyak kan sekarang Hmm, kalau yang masuk ICU itu dia nggak ada komorbid tapi cuman obes doang karena COVID jadi harus dirawat di ICU. Nah, itu banyak yang seperti itu. Jadi harus hati-hati. oke. Oke, jadi bukan banyak-banyakan makan supaya kita kuat, supaya kita terhindar dari virus corona ini ya dok ya? Bukan, Itu jadi kita harus mitos. balance. Oke. Iya, itu mitos, betul. Oke, oke. Oke, Dok. Saya mau tanya beberapa pertanyaan yang sudah masuk nih, Dok. Karena memang dari beberapa waktu yang lalu sudah ada yang masuk di IG feed kita nih, Dok. Yang Oke, pertama, Dok, bagaimana cara menyiasati diet pada saat pandemi untuk ibu hamil agar si kecil dalam kandungan tetap dapat nutrisi yang lengkap dan ibu juga tetap ideal? Wah, nih pertanyaan yang bagus sekali nih, Dok. Gimana nih, Dok? Mau si kecil sehat, tapi ibu juga tubuhnya ideal nih dok. oke, harus dua-duanya prinsipnya. Kalau ibu Oke. hamil, dia kan ada si kecil nih di dalam perutnya. Kita harus Mhm. hilangin persepsi dulu bahwa kita makan untuk dua orang itu adalah salah. Oh, jadi Karena gimana dong ibu dok? jadi jangan pernah berpikiran bahwa oh karena saya hamil, saya makan porsi dua orang nih. Saya ke rumah makan Padang, saya beli nasi dua porsi. Saya ambil ayam dua porsi, saya ambil rendang dua porsi, ambil sayur dua Ya. porsi, semua dua porsi. Itu berbahaya. Karena sebenarnya kalau ibu hamil itu pembutuhan kalori per harinya itu pada trimester kedua dan ketiga itu penambahannya kecil. Cuman kurang lebih Hmm. 180 sampai 300 kalori per hari. Dan Oke. mayoritas itu penambahannya adalah dalam bentuk protein. Jadi protein yang sebenarnya harus lebih besar, hampir 20 gram. Hmm. Nah, kalau misalnya kita makan seperti itu, yang paling harus ditambahin adalah sebenarnya cuma proteinnya aja nih yang harus ditingkatkan pada si ibu hamil itu. Yang harus dikonsumsi lebih banyak. Hmm. Kita harus ngebatasin yang namanya karbohidrat sederhana kayak minuman-minuman manis. Nah, itu harus hati-hati tuh. Karena nanti Hmm. akan berat badan lebih hebat. Prinsipnya pola makan gizi seimbang, karbohidrat, protein dan lemak itu harus seimbang, harus balance. Karbohidratnya hindari karbohidrat yang sederhana. Jadi kayak minuman manis, teh manis, minuman kemasan, itu yang minuman yang manis-manis itu harus dibatasin. Asupan protein harus lebih banyak dari ayam, ikan, daging, telur, tahu, tempe, susu. Itu boleh lebih banyak dan jangan lupa sayuran atau serat. Itu juga Oke. penting. Ya. Untuk kebutuhan Oke. lemak juga penting. Khususnya lemak yang tidak jenuh. Seperti misalnya omega Hmm. 3, omega 6, itu pada ibu hamil juga perlu untuk dilakukan
penambahan. Omega 3 itu bisa kita dapatkan dari daging ikan yang laut dalam seperti ikan salmon, ikan kembung gitu ya. Ikan kembung kan masih murah ya dibanding ikan Iya, salmon. iya, Atau iya. misalnya ikan kakap gitu, atau ikan tuna gitu, itu juga ada omega 3-nya. Jadi pemilihan lauknya bisa dari situ. Seperti itu. Iya, iya. Oke, oke. Menarik ya dok. Jadi bukan makan untuk dua orang, catat ya. Tapi kita harus seimbang. Nah, tadi dokter ngomong seimbang nih dok. Seimbang ini rumusnya dari orang ke orang itu sama atau tergantung masing-masing? Oke. Kalau kita ngomongin besar kalori, setiap orang itu berbeda-beda. Karena Oke, besar kalori setiap orang itu dipengaruhi nomor satu adalah usia. oke, Semakin tua, kebutuhan kalorinya semakin kecil. Yang ya. kedua, jenis kelamin. Laki-laki Hmm, memiliki kebutuhan kalori yang lebih besar dibanding perempuan. oke, ya. Makanya kalau laki-laki lebih gampang turunin berat badan daripada perempuan sebenarnya. Oke. Terus yang ketiga, tinggi badan. Orang yang lebih tinggi itu kalorinya lebih besar. Terus yang keempat, aktivitas fisik. Orang yang aktivitas fisiknya lebih tinggi gitu ya, naik turun tangga, mondar-mandir, dibanding orang yang di depan komputer sedentary, itu membutuhkan kalori yang lebih besar. Itu untuk Oke. besar kalori. Setiap orang berbeda-beda. Nah, untuk komposisinya, yang dari karbohidrat, protein, dan lemak, hampir sama. Karbohidrat itu kurang lebih 50 sampai 55%, protein itu kurang lebih 15 sampai 20%, dan lemaknya kurang lebih 20 sampai 25%. Itu untuk komposisi. Nah, yang membedakan komposisinya itu sama atau enggak adalah penyakit-penyakit penyertanya. Misalnya Hmm, contoh, dia ada diabetes, sakit gula, obes dengan diabetes misalnya. Berarti ya. karbohidrat kita harus batasin, jangan terlalu over. Atau enggak Oke. misalnya dia obesitas dengan gangguan ginjal. Berarti protein kita harus batasin, jangan terlalu berlebihan. Seperti itu, Bu. Jadi itu perlu penyesuaian setiap orang. Oke, makanya itu karena nggak bisa rumusnya sama, ya. Ini yang menang voucher ini beruntung banget nih, bisa konsultasi sama Dokter Christopher. Jadi di sini kalau ada yang ingin apa namanya berkonsultasi dok, prakteknya di mana dok? Ke Siloam Hospital TB Simatupang ya. Oke, dokter praktek setiap hari di sana dok? Senin sampai Sabtu saya di sana. Wah mantap, Senin sampai Sabtu. Wah, nggak kalah sama Pak Security yang di sana ya dok ya, ada terus di sana. Cuman Just minggu aja kidding. libur. Cuma minggu aja libur. Oke, Dok. Dok, ini juga ada beberapa pertanyaan yang masuk nih, Dok. Ini bagus sekali ada pertanyaan yang masuk melalui IG story kita beberapa hari yang lalu. Ditanyain, Dok, bagaimana mengontrol cravings untuk makan saat work from home? Karena saya merasa jadi lebih cepat lapar saat berada di rumah. Wah, saya kayaknya nggak work from home aja merasa lebih lapar, cepat lapar. Saya cepat lapar nih, Dok. Gimana nih, Dok? Jadi gimana nih kita mengontrol cravings nih, Dok? Craving itu kan biasanya kalau terjadi kalau kita menahan rasa lapar. Kalau Oke. kita diet, kita turunin berat badan, kita ngurangin makan, tapi pemilihan jenis makanannya itu salah, jadi kita perutnya gampang keroncongan nih dengan kurangin Oke. makan. Nah, perut keroncongan itu ketika kita nahan lapar, melihat orang jualan, melihat aplikasi di HP gitu ya buat pesen makanan gitu kan, semua banyak gitu kan, jadi pengen makan. Itu pemicunya. Pertama, tipsnya adalah pertama kita harus bikin jadwal makan. Karena pengosongan lambung itu kurang lebih 2 jam sampai 3 jam, jadi kita harus makan itu kurang lebih 3 jam sekali. Misalnya contoh, sarapan jam 6, selingan jam 9, makan siang Mhm. 12, selingan sore Mhm. jam 3 sore, makan malam jam 6, selingan malam sebelum sebelum tidur jam 9 malam. Jadi makan tuh bisa 6 kali sehari. Itu untuk Hmm. jadwal makan. Terus tips yang kedua adalah pilihlah makanan yang lebih lama di perut. Di lambung itu Hmm. lebih lama. Karena kalau yang makanan-makanan yang cepet cuma numpang lewat doang di perut, itu pasti lapar lagi. Enggak nyampe 3 jam itu udah keburu lapar. Misalnya Hmm. contoh, bubur sama nasi. Bubur itu lebih cepat lewat di perut, lebih kosong, lebih cepat Ya. lapar dibandingkan kita makan nasi.
Nasi putih Oke. sama nasi merah. Nasi putih lebih cepat perutnya kosong dibandingkan dengan nasi merah. Terus nggak Oke. boleh nih makan nasi putih. Boleh nasi putih, tapi harus diimbangi juga dengan sayuran. Karena sayuran itulah yang ngejaga supaya perut kita lebih tahan lama lapasnya. Gitu. Oke, menarik. Ini kita coba lihat juga dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk nih, Dok. Ada Ya, eh eh, dari sahabat Silom di sini ada yang bertanya, Dok, saya kepingin diet, cuman mau makan rebus-rebusan aja, bisa nggak, Dok? bisa apa enggak tergantung nih. Kalau misalnya kita tergantung pasiennya, kalau kita cuma ngerebus-rebus doang, itu nggak akan jangka panjang. Bosen, makanan nggak ada yang enak. Ayam rebus, tahu rebus, tempe direbus, sayur direbus, ikan direbus, nggak tahan lama. Itu pasti jangka Hmm, pendek karena rasanya itu nggak ada yang enak. iya, Terus iya. kita jadi gimana dong kalau makannya rebus doang? Betul, rebus itu sebenarnya mengurangi asupan lemak karena kita nggak Iya. goreng. Tapi sebenarnya ada kok cara lain, nggak cuma Hmm, direbus untuk mengurangi asupan lemak gitu. Kan bisa mhm, ditumis, dipepes gitu ya, hmm, atau dibacem, atau hmm, disteam gitu. Atau sekarang kalau hmm. orang yang suka makan gorengan, buat ngurangin asupan lemaknya bisa pakai air fryer, itu juga oke Ah, sebenarnya. oke, oke. Jadi bisa dipadukan seperti itu ya, Dok. Oke, noted. Ada lagi nih pertanyaan yang baik sekali nih. Dok, karena lagi pandemi, jadi selain makanan sehat, jadi kita juga rajin minum vitamin malah. Malah kadang vitaminnya jadi macem-macem. Boleh advice nggak, Dok, untuk vitamin yang dimakan boleh over gitu atau enggak? Gimana sih, Dok? Ini pertanyaan yang baik banget nih, Dok. Sangat-sangat Oke. relevan dengan pandemi nih, Dok. Oke, jadi hati-hati. Sebenarnya pemberian suplemen atau vitamin itu kan diberikan kalau kita tidak bisa memenuhi asupannya dari makanan kita sehari-hari. Mhm. Jadi kan sebenarnya vitamin itu terdapat tuh dalam makanan kita nih. Jadi kalau misalnya kita contoh makan alpukat, itu ada vitamin D-nya, ada vitamin E-nya gitu ya. Atau kita makan telur putih sama kuningnya, ada vitamin A, ada vitamin E gitu, ada folatnya gitu. Dengan kita makan makanan sumber, vitamin kita bisa dapatkan bervariasi. Nah, akan tetapi pada beberapa orang itu tidak bisa mendapatkan vitamin dengan dosis yang kita inginkan. Makanya perlu ada tambahan suplementasi. Misalnya lagi masalah pandemi seperti ini, infeksi virus meningkat, vitamin C harus lebih tinggi, betul, karena untuk meningkatkan imun. Atau dia ada luka, luka bakar gitu ya, untuk penyembuhan, dia perlu vitamin C yang lebih tinggi, itu betul. Orang yang nggak pernah berjemur, kena sinar matahari, vitamin D pasti akan berkurang di badan dia. Hmm, ya, Makanya ya. dia perlu ada tambahan vitamin D. Nah, semua itu perlu penambahan kalau kitanya belum bisa mendapatkan dari bahan makanan. Cuman Oke. hati-hati, kalau dikonsumsi dalam jangka panjang, pasti ada efek sampingnya. Hmm, Misalnya contoh vitamin C, dia dengan dosis tinggi 1 gram per hari gitu misalnya, 1000 miligram, ya, tapi dia minum setiap hari. Dari bulan Maret saat pandemi sampai sekarang misalnya, setiap hari, ya, dalam hampir setahun. Itu harus ya, hati-hati, betul. karena ginjalnya akan bermasalah nanti takutnya, kalau dia minumnya kurang, air putihnya. Hmm. Jadi harus hati-hati. Jadi nggak semua itu boleh gitu untuk memberikan suplementasi dosis tinggi. Karena setiap orang itu memiliki kondisi tubuh yang berbeda-beda. Ada yang ginjalnya masih oke, bagus, nggak ada masalah. Tapi ginjalnya jelek, hati-hati. Ada yang livernya oke, nggak masalah. Tapi kalau ada orang yang livernya bermasalah, harus hati-hati dengan vitamin D dosis tinggi. Seperti itu, ya, Bu. Jadi, is it safe to say, Dok, kalau kita pola makannya sehat, pola makannya sudah seimbang dan cukup, sebenarnya ya vitamin-vitamin itu ya nggak terlalu perlu lah gitu. Safe nggak, Yes, Dok, untuk kalau mengatakan demikian? bisa. Kalau misalnya kita bisa dapatkan dari makanan sehari-hari, vitamin itu Ya, sebenarnya nggak perlu sebenarnya untuk tambahan. Gitu. oke. Terus ini kan, Dok, banyak nih produk-produk sekarang ini marak nih, Dok. Eh, Suplemen lah tambahan ya. Halo? Halo, Dok. Ya, halo? Kedengeran, Dok? Agak terputus-putus Oh, oke, oke, sinyalnya. oke.
Tadi saya bertanya, kan juga lagi marak nih dok, banyak orang juga mendapatkan suplemen-suplemen yang mungkin dari luar negeri dan sebagainya. Ada yang klaim bahwa ya probiotik, ya intinya suplemen tambahan lah, apa namanya, yang didapatkan dari protein-protein lainnya. Menurut dokter gimana tanggapan dokter? Kita perlu nggak sih dok sebenarnya seperti itu? Atau cukup deh makan sehat aja udah nggak apa-apa gitu? Baiknya sih dikonsultasikan lagi ke dokternya ya. Jadi kalau Oke. misalnya dengan suplementasi dosis tinggi, pasti Mhm. ada pros and cons-nya maksud saya. Pasti ada efek sampingnya. Kalau misalnya kayak vitamin D, betul semua orang sekarang lagi menggembor-gemborkan nih, vitamin D, Ya. vitamin D, vitamin D, semua vitamin D karena imunitas. Betul, karena rata-rata 95% atau 90% orang yang saya cek vitamin D-nya pasti kurang. Karena dia udah Hmm. nggak pernah kena sinar matahari. Oke, nggak pernah kena sinar Hmm. matahari karena dia takut hitam, takut Ya. flek gitu, takut kanker kulit. Iya, karena perawatan ini mahal gitu kan, takut kena sinar matahari. Betul, nggak masalah. Oke, tapi kita harus dalam pengawasan. Kalau misalnya kita berikan vitamin D itu, karena kalau enggak nanti jadi hiperkalsemi, jadi liver yang Hmm. bermasalah gitu. Itu harus hati-hati. Hmm. Kalau mau minum suplementasi, jangan yang terlalu besar dosisnya. Yang terlalu besar Oke. dosisnya itu dia direkomendasikan oleh dokter. Gitu. Oke. Oke. Dok, ada lagi nih. Dok, saya kena GERD. Namun sedang diet pada saat pandemi. Ketika kumat, nafas pendek banget, dok. Jadi saya harus diet bagaimana nih, dok? Oke. Yang pertama, untuk besar kalori, kita harus ukur berapa sih, kita harus hitung nih kebutuhan kalori pasien itu berapa. Yang tadi saya udah bilang, dipengaruhi sama usia, tinggi badan, berat badan, aktivitas. Kebutuhan kalori dia harian seperti itu. Untuk turunin berat badan, berarti kita harus lakukan restriksi kalorinya. Hmm. Restriksi kalori Hmm. lebih kecil dari kebutuhan dia, supaya terjadi defisit kalori, supaya dia turun berat badannya. Tapi Hmm. komposisinya harus seimbang antara karbohidrat, protein, dan lemak, supaya imunnya nggak turun. Nah, terus kalau masalah dengan GERD, berarti jadwal makan juga harus strict. Yang Hmm. kita sampaikan di awal, supaya perutnya itu nggak kosong. Jadi dengan kita melakukan restriksi kalori, dengan asupan kalori, misalnya contoh, kita restriksi sampai 1.200 atau 1.500 kalori. Nah, dari 1.500 itu kita bagi menjadi 6 kali makan. Makan pagi, Hmm. sore, makan siang, makan malam gitu. Dengan 6 kali makan, kita ngerasa lebih full, lebih kenyang, perut itu nggak kosong, GERD pun juga biasanya akan perbaikan. Nah, oke. Oke. Dok, ini ada pertanyaan menarik banget nih, dok. Dan ada beberapa yang sudah bertanya. Tolong bahas fasting, dok. Oke, Fasting banyak yang ngomong intermittent fasting lah dan sebagainya ya, dok ya. Ini ya, pendapat dokter seperti apa nih tentang fasting nih, dok? oke. Fasting atau intermittent fasting, orang awam lebih familiar dengan intermittent fasting, atau dulu itu beberapa tahun lalu sempat ada OCD ya, yang Ya, obsessive ya. compulsive diet gitu ya. Itu sebenarnya base-nya dari intermittent fasting juga. Dengan kita melakukan intermittent fasting yang pakai window period, misalnya contoh yang terlalu ekstrim, misalnya 4 jam dia bebas makan, tapi 20 jam dia nggak boleh makan. Dari jam 12 siang sampai jam 4 dia boleh makan. Dengan kita intermittent fasting seperti itu, berarti kita membatasi asupan kalori harian. Kita cuma boleh Hmm. makan dari jam 12 sampai jam 4. Katanya bebas, makan apa aja nggak masalah. Tapi setelah jam 4, nggak boleh makan apa-apa lagi. Nah, Hmm. bagus apa enggak? Harus hati-hati. Untuk Hmm. orang-orang yang bermasalah dengan tadi GERD, lalu dia ada masalah dengan eh, diabetes, ada gula, Hmm. ada masalah juga dengan batu empedu, atau ada Hmm. masalah juga dengan ginjal, Hmm. intermittent fasting itu nggak disarankan. Karena Hmm. dengan puasa terlalu lama seperti itu akan meningkatkan resiko penyakitnya lebih berat. Oke, oke, Jadi harus hati-hati. Cuman kalau oke. untuk membatasi asupan kalori, intermittent fasting itu mungkin oke untuk beberapa orang. Makanya untuk pola diet seperti itu mungkin cocok bagi saya, tapi nggak cocok bagi teman-teman gitu maksudnya. Oke. Kalau detox gimana, dok? Detox. Ini juga marak nih dan ada beberapa juga. Detox gimana, dok? Disarankan karena ada yang bilang Oke, wah berhasil banget nih dengan detox. Tapi kita juga tidak jarang mendengar bahwa karena detox malah komplikasi penyakit-penyakit yang lain gitu loh, dok. Gimana menurut dokter? kita samain persepsi dulu ya. Kalau Oke. detox
detox diet yang orang-orang suka melakukan itu kan biasanya cuma makan jus buah doang. Jus Betul. buah dan jus sayur selama 1 minggu atau 2 minggu misalnya. Tujuannya katanya buat ngebuang racun gitu. Sebenarnya salah atau benar itu merupakan persepsi yang salah. Jadi harus hati-hati. Mhm. Tubuh kita itu sebenarnya melakukan detox secara otomatis setiap hari. Contoh, kita berkeringat, kita buang air kecil, kita buang air besar, itu sebenarnya merupakan suatu detox alami yang tubuh lakukan untuk kebuang racun. Nah, kalau yang Mhm. detox-detox yang cuma makan buah atau jus sayur doang, dia itu cuma memasukkan karbohidrat doang, tanpa Hmm. ada asupan lemak, tanpa adanya protein. Ya. Harus hati-hati, karena kalau misalnya karbohidrat doang yang dimasukin tanpa ada protein dan lemak, pertama hati-hati imunnya turun. Kenapa imun bisa turun? Karena produksi imun itu memerlukan asupan protein. Protein merupakan bahan bakar untuk imunnya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau misalnya dia cuma makan jus buah atau jus sayur doang, itu kan Mhm. karbohidrat atau gula buah, itu istilahnya fruktosa. Ya. Dia akan meningkatkan resiko asam uratnya meningkat di badannya. Hmm. Harus hati-hati. Oke, Gitu. oke, oke. Jadi nggak selamanya seperti itu sebenarnya baik ya dok ya. Memang harus tetap balik-balik lagi harus seimbang. Bener ya dok ya? Ya, mungkin Oke. untuk diet detox itu 2 minggu dilakukan dengan makan buah doang, mungkin berat badan akan turun. Tapi hati-hati, yang turun adalah massa ototnya dia. Massa Ah, lemaknya tetap tebel. Jadi kan kalau orang timbang berat badan, misalnya contoh berat badan saya 65 kilogram, ditimbang ada otot, ada tulang, ada air, ada lemak. Nah, kalau kita nurunin berat badan yang kita ingin turunkan kan sebenarnya lemaknya, bukan otot, bukan air, bukan tulangnya. Nah, kalau kita hmm, diet dengan cara detox seperti itu, yang turun itu bisa ototnya. Kalau ototnya turun, kita balik ke pola makan biasa, berat badan bisa lebih tinggi dari sebelumnya. Makanya jadi oke, yoyo nanti. oke, oke. Ah, ada lagi nih dok. Saya rutin olahraga HIIT training dan mengatur asupan kalori harian. Tapi BB stagnan gak turun-turun. Gimana ya dok solusinya? Ada juga yang nanya apa namanya lagi fitness dan harus konsumsi whey protein. Apakah nggak berdampak buruk buat tubuh kita dok? Nah ini sekitar fitnessan nih dok. Gimana nih dok? Oke, kalau orang yang udah ke gym terlalu misalnya tinggi gitu ya, udah olahraga, aktivitas, makan juga udah sedikit, kok stuck ya? Kenapa? Kita harus lihat lagi komposisi yang dia makan udah sesuai atau belum dari Hmm. komposisi harian dan sesuai nggak sama kalorinya dia. Kalau Mhm. misalnya masih belum sesuai, kita harus sesuaikan lagi. Tapi penurunan berat Mhm. badan itu ada yang namanya fase plateau. Jadi ketika Ah. grafik turun berat badan seperti ini tuh tiba-tiba dia stuck mendatar. Makannya udah berat, lalu udah sedikit banget, lalu olahraga juga udah berat banget. Kenapa plateau kayak gini? Semua orang itu bisa terjadi plateau. Misalnya Hmm. saya lihat gitu turunin berat badan, wah tiba-tiba stuck nih, berat badan nggak turun. Justru pada Aha. saat itulah kita harus berhati-hati karena biasanya stres itu meningkat. Hah. Waduh, olahraga udah capek banget, makan udah sedikit, kenapa berat badan saya nggak turun? Stres, oh balik lagi ke awal, makannya langsung heboh lagi drastis, berat badan langsung naik. Biasanya kalau terjadi seperti itu, kita harus modifikasi. Kita rubah antara olahraganya atau asupan makanannya. Kita harus rubah lagi, supaya plateau itu lewat, jadi kita turun lagi berat badannya. Oke, oke. Dok, dari tadi banyak yang tanya juga nih, dok. Kalau diet yang sesuai dengan golongan darah itu gimana, dok? Diet golongan darah, Ya. itu sebenarnya nggak ada evidence base-nya. Ah, oke. Jadi penelitian yang menunjukkan bahwa golongan darah itu pertama kali yang mempublikasi itu sebenarnya pengarang novel, bukan Hmm. seorang researcher atau seorang peneliti. Jadinya ya karena udah dipublikasi luas gitu ya, orang jadinya gampang percaya karena buku itu gitu. Tapi ketika sekarang beberapa tahun terakhir itu ada yang melakukan penelitian mengenai si diet golongan darah itu. Golongan darah A nggak boleh makan ini, golongan darah B nggak boleh makan ini, golongan darah AB dan lain-lain. Ketika dia switch, golongan darah B dan A dilakukan perlakukan yang sama, Hmm. ternyata dampaknya sama aja. Dan itu nggak Hmm. terbukti bahwa diet golongan darah itu benar gitu.
Hmm. Jadi itu belum evidence based lah, belum terbukti lah dok ya. Iya, Oke, betul. oke. Jadi kalau kita gemuk gak boleh salahin golongan darah gitu kan ya, ya itu memang ya, nggak bisa digamul aja gitu kan ya dok ya. Baiklah, dok dari tadi pertanyaannya berkisaran mau turunin berat badan. Ini sekarang ada Oke. yang mau tanya, cara cepat menaikkan berat badan tuh gimana ya dok ya? Meskipun sudah makan banyak. Waduh, saya iri berat nih sama orang ini nih kayaknya nih. Gimana nih menurut dokter? Oke. Kalau orang susah naikin berat badan, itu kita harus cari tahu dulu sekarang penyebabnya apa. Karena memang betul lebih gampang nurunin berat badan dibanding naikin berat badan. Oh gitu dok. Iya, nurunin berat badan itu sebenarnya lebih gampang daripada naikin. Karena kalau naikin Oke. berat badan, kita harus cari tahu dulu nih penyebabnya apa. Misalnya penyebabnya dia hipertiroid, jadi dia nggak bisa naik berat badan, ya berarti tiroidnya kita harus obatin. Atau enggak dia Oke. ada masalah dengan infeksi paru-paru, flek paru, TBC, dan lain-lain. Itu harus diobatin dulu penyebabnya. Atau dia ternyata pelihara cacing di perutnya. Berarti mau Oh nggak mau no. kita harus Oke. kasih obat cacing dulu. Karena penyebab untuk nggak bisa naik berat badan itu banyak. Nah, kalau misalnya itu sudah kita singkirkan, berarti kita harus cari tahu nih, apa ya yang kita harus tingkatkan, berarti kan asupan kalorinya yang kita tingkatkan. Karena pembakaran kalori beda-beda, bisa aja kebutuhan dia itu lebih tinggi karena aktivitasnya yang lebih hebat. Olahraganya tinggi, aktivitas di kantor lebih tinggi, asupan makannya cuma sedikit. Berarti ya itu kita harus adjust, kita harus tingkatkan asupannya. Jadi lebih makan tinggi yang asupan kalori, tinggi asupan protein, dan itu kita bisa tingkatkan bertahap. Gitu. Oke. Oke. Wah, ini menarik banget. Dok, ini juga ada yang tanya ini seputar pandemi nih, Dok. Gimana tips dan cara diet bagi ibu menyusui di masa pandemi? Dok, kalau tadi hamil bilang bukan makan berdua. Nah, ini kalau menyusui makan berdua kan nih, Dok? Enggak dong. Tipsnya gimana nih selama selama pandemi? Banyak yang bilang, wah, kalau menyusui harus makan yang banyak. Kalau enggak, Ya. nanti nggak bisa nyusuin anaknya. Nanti anaknya nggak dapat apa-apa. Nah, kuantitas versus kualitas atau gimana nih dok? Untuk ibu-ibu menyusui nih dok? Prinsipnya kita asupan makan jangan berlebihan. Diberikan Oke, sesuai sama kebutuhan. Sebenarnya ya, orang yang menyusui, ibu-ibu yang menyusui itu, dia lebih gampang turunin berat badannya. Karena ketika dia oke. memproduksi ASI, pembakaran kalorinya itu lebih besar dibandingkan orang yang nggak menyusui. Karena Hmm, dia karena dia memproduksi ASI-nya itu, kalorinya akan lebih besar, kurang lebih penambahannya itu 300 sampai 400-an kalori per hari. Dengan cara dia nggak olahraga loh. 300-400 kalori itu dengan dia nggak olahraga, dengan produksi ASI doang gitu. Sedangkan ya. orang yang menyusui dia harus olahraga untuk itu. Nah, cuman permasalahannya orang yang menyusui itu gampang lapar. Nah, Habis itu benar nyusui, nggak sih dok sebenarnya? pada beberapa kasus pasien-pasien saya banyak yang kayak gitu. Ketika Oke. menyusuin, aduh, lapar banget. Habis nyusuin, tadi udah makan. Jadi sekarang harus makan lagi dong. Nah itu, yang Mhm. penting kita bikin jadwal makan, komposisinya harus sesuai. Untuk menyusui, memang betul harus ada tambahan protein yang lebih besar, ada Hmm, penambahan lemak juga yang lebih besar untuk memproduksi si asinya itu juga. Tapi bukan oke. untuk makan berdua. Kan nggak mungkin Hmm. ayam kita makan double, produksi langsung keluar ayam gitu. Itu kan nggak Ya. mungkin. Jadi emang kebutuhan itu lebih besar pada saat menyusui, cuman kita harus hati-hati dengan apa yang kita makan. Jadi jangan sampai semuanya didobel-dobelin. Oke. Oke, dok, terakhir nih, Dok. Ada pertanyaan, sebenarnya kalau susu Oke, itu wajib nggak sih hukumnya untuk menjadi bagian dari diet seseorang? enggak, Oke, enggak wajib. Sebenarnya oke. susu itu kan eh, ada beberapa produk susu atau kayak Hmm, istilahnya suplemen makanan dalam bentuk susu gitu ya. Itu ya, merupakan suatu meal replacement sebenarnya, pengganti makan. oke. Jadi katanya mereka mengklaim ini bisa turunin berat badan dengan minum ini dan lain-lain. Sebenarnya itu merupakan suatu pengganti makan. Nah, orang Ya. suka salah nih, suka salah persepsi. Oh, dengan makan ini saya turun nih berat badan, tapi dia nggak mengurangi makanan utamanya yang ada. Jadi Hmm. apa? Berat badan justru malah tambah
naik karena dia Naik. nambahin asupan kalori. Nah, Oke. sebenarnya susu-susu yang pengganti makan itu tujuannya buat ngegantiin. Jadi kalau misalnya kita nggak makan siang atau nggak makan malam, digantilah dengan susu itu sebenarnya buat menggantikan makanan kita. Tapi itu nggak wajib untuk orang yang bermasalah dengan produk laktosa, dengan susu. Ketika dia minum susu dia kembung, diare gitu. Ngapain minum susu untuk diet? Nggak perlu kok gitu. Oke. Wah, Dok, menarik banget ya. Sayang sekali memang waktunya nggak banyak dan kita sudah sampai di penghujung acara. Tapi sebelum kemana-mana, saya mau umumin dulu nih pemenang-pemenang dari giveaway Siloam Hospitals IG Live malam hari ini. Jadi uh, banyak sekali pertanyaan sudah masuk melalui IG feed, melalui IG story, dan melalui live chatbot. Jadi kita akan umumkan pemenangnya dan masing-masing akan mendapatkan voucher free konsultasi dengan Dr. Christopher Andrian. Dok, sebutin dulu dong dok. Dokter kalau kasih free konsultasi ini dokter prakteknya di mana, hari apa, dan jam berapa, biar mereka nggak nyasar nih dok. Mungkin boleh disampaikan dok. Oke, saya praktek di Siloam Hospital TB Simatupang, Jakarta Selatan, dari Senin sampai Sabtu. Senin sampai Jumatnya dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore, hari Sabtu dari jam 2 sore sampai jam 5 sore. Oh, catat. Oke, setiap hari ada Senin Iya, sampai Sabtu. Coba dicatat semua sahabat Siloam. Senin sampai Sabtu Dr. Christopher ada di Siloam Hospital TB Simatupang. Jamnya boleh diulang sekali lagi, Dok? Kadang-kadang suka ketinggalan dari nyatet, Dok. dari Senin sampai Jumat dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore. Kalau hari Oke. Sabtu dari jam 2 sore sampai jam 5 sore. Oke, mantap sekali. Oke, tiba saatnya saya mengumumkan siapa pemenang dari giveaway Siloam. Dari IG Feed, kita mengumumkan winnersnya adalah @ulumina. @ulumina silahkan untuk menghubungi Siloam Hospitals melalui DM. Nanti kita akan aturkan untuk jadwalnya dan kirimkan vouchernya. Pertanyaan yang dari IG Story, pemenangnya adalah @Anissa Sofia. @Anissa Sofia, pemenang dari IG Story. Pertanyaan yang masuk dari IG Story, silakan jangan lupa dicatat jam prakteknya Dr. Christopher Andrian. Dan ini yang terakhir pertanyaan dari live chatbot. Pemenangnya adalah jeng 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 Fadiluta. Fadiluta. Silahkan untuk menghubungi Siloam Hospitals punya Instagram, DM kami supaya bisa diaturkan untuk konsultasi dengan Dr. Christopher. Congratulations untuk semua winner yang sudah berhasil mendapatkan voucher ini. Untuk yang lain yang belum beruntung, stay tune. Tapi silakan cari Dr. Christopher kalau mau mendapatkan satu advice yang lebih personal. Karena tadi kan kita dengar sendiri ya, nggak ada yang namanya one size fits all. Kita nggak all size nih semuanya. Meskipun sekarang banyak baju-bajunya all size semua. Tapi yang namanya diet itu nggak bisa all size. Yang namanya diet itu personal, setiap orang berbeda. Nah, itu yang ingin kami sampaikan. Terima kasih semuanya. Mungkin untuk mengakhiri malam ini, saya ingin membacakan satu quote yang ditulis oleh Kerry Walsh Jennings. Dia mengatakan bahwa it's going to be a journey, it's not a sprint to get in shape. Mungkin ada kata-kata terakhir, Dr. Christopher? Kalau quote dari saya, you are what you eat. Oke. Oke, dalam itu. You are what you eat. Mau dielaborate lagi dok mungkin? Atau itu aja? Jadi, you are what you eat bad, look bad, feel bad, or eat good, look good, and feel good.
Mantap. Terima kasih banyak Dokter Christopher untuk waktunya. Terima kasih untuk semua paparannya pada malam hari ini. Semoga kita semua sehat-sehat dan kita semua bisa melewati pandemik ini dengan strong. Ya dok ya, Amin. terima kasih. Saya Pasti. undur Nah, diri terima dulu. kasih. Terima kasih untuk semua sahabat Siloam. Selamat malam, salam sehat semuanya. Salam sehat. Bye.